Kembali lagi di kisah Abu Nawas, jangan lupa subscribe dan like. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu pula Baginda ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi aturan bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi ia akan mendapat hukuman. Baginda tahu, Abu Nawas Arnad takut kepada beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rasyid berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar," Baginda menjelaskan. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya, ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kudanya untuk mencapai tempat perlindungan terdekat. Namun karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya pun basah kuyup. Ketika santap siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawal terperangah karena baju Abu Nawas tidak basah. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak mungkin bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat. Pada hari kedua Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan para pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditungganginya tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan. "Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Mudah saja tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini," kata Baginda. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti," kata Abu Nawas menjelaskan.
Diam-diam Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas dan petugas perbatasan. Setiap orang di negeri Irak mulai dari anak-anak hingga dewasa mengenal siapa sosok Abu Nawas. Seperti kali ini orang-orang desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga yang sudah masuk ke dalam wilayah kerajaan lain. Kali ini, seperti biasanya awal minggu pada suatu bulan, saat dini hari Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana. Di samping rumah sederhana tersebut terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya sambil menunggang kuda. Keesokan harinya, seperti biasa dia akan pulang ke desanya di negeri Irak tersebut sambil bawa banyak barang. Tentu saja kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid, tetangganya. Suatu sore, ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung bingung. "Hai Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang engkau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami," kata Pak Hamid. "Ada Pak, dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku," jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti, akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya lagi. Dia pun harus melalui perbatasan dengan kerajaan tetangga. Si Fulan, petugas penjaga pintu perbatasan, memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang. Keesokan harinya, kembali si Fulan berjumpa Abu Nawas di perbatasan. Kali ini Abu Nawas membawa banyak sekali barang yang semuanya dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Si Fulan tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang terlarang. Bahkan, karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya semakin akrab hingga akhirnya si Fulan dipindahkan dari tempat kerjanya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Fulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaan itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih kurang 20 tahun tidak bertemu. "Usaha apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, saudaraku? Karena aku mengetahui kau tak membawa cukup uang, tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makanan saja, barang lainnya pun kau bawa setelah pulang dari perdagangan yang tidak sampai sehari semalam engkau lakukan," tanya si Fulan. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. "Sebenarnya sangat mudah, saudaraku. Untuk mencari bukti tak perlu harus memeriksa semua barang bawaanku. Seperti yang engkau ketahui bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda, tetapi ketika pulang aku hanya berjalan kaki dan disitulah usahaku," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Fulan mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual kuda-kudanya di negeri tetangga dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya. Ingin seperti Umar bin Khattab. Pada suatu pagi yang tenang, Baginda Raja tampak gelisah di ruang singgasananya. Ia berjalan mondar-mandir, seperti sedang memikirkan sesuatu yang amat penting. Tanpa banyak bicara, ia segera memanggil pesuruh istana dan menyuruhnya memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian,
Abu Nawas pun datang dengan langkah santai, namun penuh rasa ingin tahu. Baginda memang terkenal jarang memanggilnya tanpa sebab. Apa gerangan yang membuat Baginda memanggil hamba dengan tergesa-gesa? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Sang raja menatap Abu Nawas serius. Aku ingin mengelilingi negeri ini, Abu Nawas. Menyusuri desa-desa, melihat langsung kehidupan rakyatku. Dan aku ingin engkau menemaniku. Abu Nawas agak terkejut. Hamba siap, Baginda. Hamba tidak patut membantah titah raja. Tanpa pengawalan, tanpa menteri, tanpa upacara. Hanya Baginda Raja dan Abu Nawas, berdua, menyusuri negeri dengan pakaian sederhana. Perjalanan itu terasa panjang, bukan karena jarak, tapi karena Baginda mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi dari balik dinding istana, rumah-rumah reyot, sawah yang kering, dan wajah rakyat yang lesu. Kenapa Baginda tidak membawa pengawal istana atau para menteri? Tanya Abu Nawas dalam perjalanan. Engkau akan tahu alasanku nanti, jawab sang raja singkat. Suatu siang di sebuah desa kecil, mereka mendengar tangisan seorang anak. Tangisan itu pilu, memecah sunyi. Baginda menghentikan langkah dan menoleh ke Abu Nawas. Ayo kita ke sana, ajaknya. Mereka mendekati rumah itu, rumah yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang nyaris roboh. Setelah mengetuk pintu, keluarlah seorang perempuan muda. Wajahnya sembab, mata merah karena terlalu sering menangis. Ada apa kalian datang ke sini? Tanyanya waspada. Kami musyafir yang kebetulan lewat. Kami mendengar anakmu menangis, jawab sang raja. Perempuan muda itu tampak ragu. Tapi tangisan dari dalam rumah memaksanya membuka cerita. Sudah 3 hari anak-anakku tidak makan. Mereka terus menangis karena lapar, katanya lirih. Kenapa tidak memasak sesuatu? Tanya Abu Nawas. Aku hanya merebus batu di dalam panci, agar mereka mengira sedang dimasakkan makanan. Aku hanya ingin mereka tertidur dengan harapan kosong yang tersisa. Mendengar itu, Abu Nawas menatap tajam ke arah raja. Tapi sang raja hanya diam. Matanya memerah, hatinya terguncang. Perempuan muda itu melanjutkan, aku sudah tak bisa berhutang lagi. Semua tetangga juga kesusahan. Listrik sudah diputus. Harga bahan pokok naik. Tak ada yang peduli. Kalau kalian bertemu Baginda Raja, sampaikan padanya bahwa ia telah gagal menjadi pemimpin. Lebih baik ganti saja raja kami ini. Abu Nawas hanya mengangguk. Akan kami sampaikan, Ibu. Setelah berpamitan, raja menarik Abu Nawas menjauh. Kita harus ke gudang kerajaan. Kita harus beri makan mereka. Serunya terburu-buru. Gudang mana, Baginda? Bukankah tidak ada persediaan di sana? Tanya Abu Nawas. Aku sudah perintahkan Menteri Pertanian untuk mengimpor beras dari negeri tetangga, jawab raja. Dan beras itu masih tertahan di pelabuhan karena pajak belum dibayar, bukan? Balas Abu Nawas. Sang raja menepuk dahinya. Ia benar-benar lupa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya frustasi. Abu Nawas menatap langit sejenak, lalu berkata, Baginda, kalau Baginda ingin menolong keluarga itu dengan sungguh-sungguh,
jadikan saja perempuan itu istri Baginda." Sang raja menoleh kaget. "Apa maksudmu? Tidak ada kisah Umar bin Khattab seperti itu. Tapi dengan begitu, Baginda akan langsung merasakan hidup rakyat kecil. Baginda akan tidur tanpa listrik, menanak nasi dengan batu, dan menangis bersama anak-anak yang kelaparan." Raja menunduk. Ucapan Abu Nawas menamparkan batinnya lebih keras dari siapapun. Ia menghela napas panjang. "Engkau benar, Abu Nawas. Aku ingin seperti Umar bin Khattab, tapi aku bahkan tidak tahu rasa lapar rakyatku." Keesokan harinya, sang raja memerintahkan agar seluruh bantuan pangan dari istana disalurkan langsung ke desa-desa. Ia turun tangan sendiri membagikan beras. Ia memanggil para petani, berdiskusi dengan mereka, dan menghentikan kebijakan impor yang merugikan rakyat. Ia membangun irigasi, menurunkan harga listrik, dan menetapkan harga hasil panen yang layak. Berbulan-bulan kemudian, wajah desa itu berubah. Tidak mewah, tapi tidak lagi menangis kelaparan. Abu Nawas tersenyum saat melihat Baginda Raja sedang duduk bersama anak-anak di desa, membagikan bubur dan bercerita. "Baginda kini benar-benar seperti Umar bin Khattab," gumamnya. "Karena seorang pemimpin tak cukup hanya berjalan di antara rakyatnya. Ia harus mendengar, merasakan, dan bertindak. Seperti Umar bin Khattab, dan kini, seperti Baginda Raja." Hari berganti minggu. Raja yang dulu hanya dikenal sebagai pemimpin dari balik tirai sutra kini mulai dikenal sebagai ayah rakyat. Ia tak lagi duduk berlama-lama di singgasana emas. Ia lebih sering terlihat di ladang-ladang, duduk bersama para petani, mendengarkan keluh kesah mereka sambil memegang catatan kecil. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur desa perbukitan, terdengar kabar bahwa sebuah jembatan bambu hanyut terbawa arus. Itu satu-satunya akses bagi anak-anak desa menuju madrasah. Raja yang mendengarnya langsung memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan kuda. "Baginda, biar hamba saja yang pergi," ujar Panglima. "Jangan. Seorang pemimpin tidak boleh hanya tahu kabar, ia harus melihat sendiri kenyataan," jawab raja tegas. Sesampainya di lokasi, ia melihat anak-anak kecil menyeberang sungai deras dengan saling berpegangan tangan, pakaian mereka basah, kaki mereka luka. Sang raja berdiri di sana, basah kuyup, tapi matanya tak berkedip. "Mulai besok, kita bangun jembatan dari batu. Dan sekolah itu, akan kuperluas," serunya. Sementara itu, Abu Nawas sedang duduk di depan tenda kecilnya, menulis syair. Tiba-tiba raja datang, tanpa pengawal. Ia membawa sekeranjang buah dan duduk di sebelah Abu Nawas. "Abu Nawas, apa aku sudah menjadi seperti Umar bin Khattab?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum. "Baginda telah mengambil satu langkah penting, Baginda mulai mencintai penderitaan orang lain. Itu adalah kunci." "Namun," raja menatapnya, "namun apa?" Namun Umar bin Khattab tidak hanya hidup bersama rakyat. Ia rela kelaparan saat rakyatnya lapar. Ia berjalan sendiri malam-malam, tanpa pengawal, untuk mencari siapa saja yang tak terdengar oleh pejabat istana. Raja mengangguk. Malam itu,
Ia memutuskan untuk tidak tidur di istana. Ia bermalam di rumah salah satu janda tua yang rumahnya hampir roboh. Sejak malam itu, sang raja mulai berkeliling setiap malam. Ia mengganti jubah mewahnya dengan pakaian rakyat jelata. Ia mendengar langsung tangisan bayi, keluhan ibu, harapan anak-anak. Ia pun menemukan satu hal yang tak disangka-sangkanya, ada pejabat-pejabatnya yang menyembunyikan bantuan, ada kepala desa yang menjual jatah rakyat, dan ada pula laporan palsu yang menutupi kenyataan. Keesokan paginya, istana geger. Banyak pejabat tinggi dipecat. Negeri ini tidak butuh pemimpin yang licik, tapi pemimpin yang mau lapar bersama rakyatnya. Seru sang raja. Tahun demi tahun berlalu. Desa-desa makin sejahtera, sekolah makin ramai, masjid-masjid penuh jamaah. Sang raja sudah tua, rambutnya mulai memutih. Abu Nawas datang menjenguknya suatu pagi. "Baginda, hari ini negeri ini seperti taman yang damai." Sang raja mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku bukan Umar bin Khattab, tapi aku mencoba menapaki jejaknya." Abu Nawas tersenyum haru. "Dan engkau berhasil, Baginda. Bukan karena kekuasaanmu, tapi karena hatimu." Abu Nawas di kuburan. Suatu hari, "Hai Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, "Aku atau Baginda yang gila?" Raja menjawab, "Tentu saja kamu yang gila, ngapain juga setiap hari duduk di kuburan?" Abu Nawas membalas, "Justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila." Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah dan disitulah Baginda akan hidup abadi," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. "Oleh karenanya aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini, sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah, padahal semuanya itu akan musnah." Paduka terlihat begitu membenci kuburan, padahal disitulah tempat peristirahatan terakhir Paduka, tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja seketika langsung terdiam. "Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila wahai Baginda Raja?" tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tak mampu bicara sedikit pun, ia hanya bisa menangis terisak. "Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan. Nasihatilah aku wahai Abu Nawas," pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam Abu Nawas berkata, "Cukuplah kau agar selalu amanah." Perlahan Baginda Raja mulai mereda tangisnya. "Terima kasih atas nasihatnya wahai Abu Nawas. Apakah kau menginginkan sesuatu dariku?" tanya Baginda Raja. "Iya," jawab Abu Nawas. "Ada 3 permintaanku kepadamu wahai Paduka. Jika kau sanggup melakukannya, aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu," ujar Abu Nawas. "Baiklah, katakan apa permintaanmu," balas Baginda Raja. "Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usiaku?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya," jawab Baginda Raja.
Permintaanku yang kedua, mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut? Tanya Abu Nawas kembali. Tentu saja aku takkan mampu wahai Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Baiklah, sekarang permintaanku yang ketiga, mampukah Paduka memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka? Pinta Abu Nawas. Itu juga tak mungkin mampu aku lakukan wahai Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, kalau begitu aku tidak membutuhkan bantuanmu. Silakan Paduka Raja pergi saja dari sini. Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakanan yang penuh dengan ketenangan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwasannya hanya kepada Allah lah tempat memohon perlindungan dan meminta pertolongan. Pisang goreng. Sudah seminggu ini pangeran kerajaan sakit dan tak keluar kamar. Seluruh tabib istana sudah dikerahkan namun penyakit yang menghinggapi pangeran tidak kunjung diketahui. Terlintas oleh Baginda Raja untuk melakukan sayembara agar pangeran bisa diobati, namun hal tersebut urung dilakukan karena beliau mengikuti saran dari Abu Nawas. Abu Nawas, menurut hemat hamba, tidak usah Baginda Raja melakukan sayembara, karena jika ada kerajaan lain yang berseberangan dengan Baginda mendengar berita ini, bisa jadi senjata oleh mereka. Dan bukan tak mungkin mereka bisa menaklukkan kerajaan dari sisi ini. Baginda Raja, benar juga katamu wahai Abu Nawas. Lalu bagaimana cara untuk menyembuhkan putra mahkota ini? Abu Nawas, biar hamba coba untuk mengobatinya Baginda. Baginda Raja, kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas. Tabib yang paling hebat di kerajaan ini saja tidak bisa mengobati, bagaimana mungkin kau bisa melebihi mereka? Abu Nawas, jika Baginda Raja percaya kepada saya, akan saya coba dengan segenap kemampuan saya. Baginda Raja berpikir sejenak. Selama ini Abu Nawas terkenal dengan ide-idenya yang brilian. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Baginda Raja, baiklah Abu Nawas, tapi ada satu syarat. Abu Nawas, syarat apakah itu Baginda Raja? Baginda Raja, jika kau gagal mengobati sang pangeran, maka kau akan dihukum rajam. Abu Nawas, baik Baginda, hamba bersedia memenuhi syarat tersebut. Dalam hati Abu Nawas khawatir, sebab ia tidak menguasai ilmu pengobatan. Namun dia memiliki keyakinan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, maka Abu Nawas memasuki kamar pangeran. Sesaat kemudian Abu Nawas keluar dari kamar tersebut. Abu Nawas, hamba membutuhkan seorang penjual buah wahai Baginda Raja. Segera permintaan Abu Nawas dikabulkan. Tak menunggu lama sang penjual buah sudah berada di istana kerajaan. Berdua dengan penjual buah, Abu Nawas kembali masuk ke kamar pangeran. Abu Nawas, wahai bapak penjual buah, tolong sebutkan nama buah-buahan yang paling laku kau jual. Ketika penjual buah itu menyebutkan nama buah-buahan satu persatu, Abu Nawas menempelkan telinganya di dada sang pangeran. Saat disebut nama buah pisang, degup jantung pangeran mendadak menjadi kencang. Abu Nawas, tolong ulangi lagi Pak. Sama seperti tadi, saat diucapkan, pisang, degup jantung sang pangeran menjadi kencang.
Baginda Raja, ada apa ini Abu Nawas? Kamu jangan main-main ya. Abu Nawas, hamba sudah tahu penyebab sakit putera mahkota ini wahai Baginda Raja. Baginda Raja, cepat sebutkan Abu Nawas agar bisa dicari obat secepatnya. Abu Nawas, nama penyakitnya adalah PLU. Baginda Raja, apa itu PLU? Abu Nawas, nanti hamba jelaskan, dan yang pasti obatnya adalah guru matematika wahai Baginda. Baginda Raja, apa? Guru matematika? Abu Nawas, Baginda sudah tidak percaya dengan hamba lagi. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut Baginda Raja selain memberikan isyarat kepada pesuruh istana untuk segera mendatangkan guru matematika. Setelah guru matematika hadir, Abu Nawas membisikkan sesuatu dan guru itu mengangguk-angguk. Guru matematika, wahai pangeran, tolong perhatikan baik-baik ya. Pangeran hanya mengangguk pelan. Guru matematika, kalau bilangan mempunyai 3 angka 0 itu disebut 1000, 6 0 disebut 1.000.000, dan 9 0 disebut 1.000.000.000. Pangeran, astaga, jadi selama ini saya salah hitung. Pantas saja setiap saya menghitung tidak cocok dengan uang yang ada. Mendadak wajah pangeran menjadi segar kembali. Baginda Raja, ada apa ini Abu Nawas? Abu Nawas, PLU adalah penyakit lupa uang. Baginda Raja, jangan bertele-tele Abu Nawas. Abu Nawas, beberapa waktu lalu saya mendapat kabar bahwa pangeran mendirikan kedai pisang goreng, dan cabangnya sudah banyak di seluruh negeri ini. Kabar terakhir yang saya dengar sudah ada 8 cabang. Nah, ketika ada yang bertanya kenapa pangeran menjual pisang goreng, pangeran memberikan alasan bahwa untungnya sangat besar. Dia bisa beruntung banyak sekali. Kata beliau, jika dihitung untungnya 6 digit miliaran. Nah, beliau sepertinya keliru menafsirkan jumlah 0 pada uangnya itu Baginda. Baginda Raja, waduh. Baginda Raja menepuk keningnya sambil memberikan isyarat agar semua keluar dari ruangan. Mukanya merah menanggung malu. Abu Nawas dan pukulan yang menjadi dinar. Pada suatu hari Abu Nawas menghadap ke istana, pun bercakap-cakap dengan Sultan dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak Sultan. Bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai, Abu Nawas, titah Sultan, besok bawalah ibumu ke istanaku, nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal, tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampai di rumah, setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya, tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu,
"Hai, Ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat?" kata Abu Nawas. "Kenapa engkau berkata demikian?" tanya si ibu tua itu. "Apa alasannya?" Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari sultan agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal, juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. "Baiklah," kata si ibu tua itu, "aku sanggup memenuhi permintaanmu itu." Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas anti-anti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. "Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu," kata si ibu tua, "dan terutama kepada ibuku." Keesokan harinya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana lalu memberikan salam kepada sultan. "Waalaikumsalam, Abu Nawas," jawab sultan. Setelah itu sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. "Siapa yang kamu gendong itu?" tanya sultan. "Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai?" "Benar, tuanku, inilah ibu Patik. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itu sebabnya Patik gendong ibu kemari," kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan sultan. Setelah duduk ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja sultan tersinggung, "Ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti." Sembah Abu Nawas, "Ya tuanku Syah Alam, suami ibu Patik ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu, dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya." Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada sultan. "Ya tuanku Syah Alam," katanya, "adapun Patik ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar Patik menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku." Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan sultan. "Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku," kata sultan. "Ya tuanku, Syah Alam," kata Abu Nawas. Patik berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah 2 orang, Patik terimalah hukuman itu. Tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini. Dalam hati sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri.
Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." Ya, terimalah pula bagianmu," ujar Baginda sambil tersenyum. Ini, semua orang tertawa dalam hati. Setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah, demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di Balairung, dengan perasaan masing-masing. Ayam panggang petaka. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang berpikir keras di atas singgasananya, sedang memikirkan cara untuk menjebak Abu Nawas dalam sebuah kesalahan sehingga ia dapat memberi hukuman pada Abu Nawas. Rencana ini dilakukan bukan tanpa alasan, karena sudah beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya Raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas dan berharap Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut. Ketika cara sudah ditemukan, segala sesuatu pun mulai dipersiapkan. Abu Nawas lalu diundang dalam sebuah jamuan makan bersama para petinggi negeri. Ketika semua tamu undangan sudah hadir termasuk sang target si Abu Nawas, Baginda pun mulai berkata, "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak untuk dilahap. Tolong segera ambilkan," perintah Baginda. Abu Nawas keheranan dengan perintah Baginda itu, karena tidak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin ini jebakan, sepertinya aku harus waspada," pikir Abu Nawas. Pun menuruti perintah Baginda. Setelah mengambil ayam panggang tersebut, Abu Nawas kemudian bermaksud memberikannya langsung kepada Baginda sesuai perintah. Namun Baginda belum langsung menerimanya, akan tetapi ia kembali berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Segera Abu Nawas melaksanakan perintah Baginda. Akan tetapi begitu ia hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Baginda kembali menyela. "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku juga akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Baginda ingin menjebaknya. Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan Baginda itu. Dalam kebingungannya, ia semakin tersiksa karena ayam panggang lezat yang harusnya bisa memuaskan rasa laparnya sejak sampai di istana, malah menjadi petaka baginya. Abu Nawas pun mulai memutar otak cerdasnya untuk menemukan ide meski sedang di bawah tekanan. Suasana di ruang makan itu menjadi tegang, para pejabat saling memandang dan ada yang berbisik kecil. Mereka yang hadir tidak mengerti dengan maksud Baginda terhadap Abu Nawas, karena mereka juga tidak diberitahukan sebelumnya. Mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati. Waktu terus berjalan hingga beberapa saat lamanya. Baginda dan para pejabat kerajaan mulai menikmati hidangan yang disediakan, sedangkan Abu Nawas hanya bisa memegang dan melihat-lihat ayam panggang saja. Tidak berapa lama setelah itu, Abu Nawas mulai bertingkah aneh.
ia mulai membolak-balikkan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Baginda dan para pejabat yang hadir mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Mereka terus memperhatikan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian pantat ayam panggang yang kelihatan sangat lezat itu, Lapun terus melakukan itu berulang-ulang. Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Dan jika saya diam saja maka saya akan digantung. Tetapi coba lihat sekarang, yang saya lakukan adalah menciumi pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Maksud hamba adalah jika hamba melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula, jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tidak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, karena takut dihukum raja. Sementara itu, Baginda Raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya, merasa sangat malu. Baginda pun cepat-cepat berencana merubah keadaan yang sangat memalukannya itu. Lapun segera memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa serta ayam panggang dan beberapa makanan lain, karena ia belum sempat makan. Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran, kata raja. Abu Nawas pun segera pamit pulang beserta ayam panggangnya. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk makan bersama menikmati ayam panggang yang tadi hampir saja menjadi petaka baginya.